Kali ini tentang reduksi data sudut, asimut dan jarak. Jadi pada proses direct ada ukuran-ukuran di atas permukaan bumi atau di atas terrain, di mana ukuran sudut, ukuran asimut dan jarak. Ukuran asimut dan jaraknya seperti pada penjelasan sebelumnya, ini adalah metode penentuan posisi. Jadi secara dari permukaan 3 dimensi, ya, sistem koordinatnya akan ada yang akan diproses adalah jenisnya adalah toposentrik dan geodetik, ya. Kemudian nanti yang 2 dimensi ada dalam proyeksi peta, kemudian dalam sistem koordinat geodetik. Soal efek-efek ini nanti kita bicarakan kembali, bahwa tentunya yang toposentrik itu dan geodetik ini, geodetik khususnya dipengaruhi oleh elipsoid. Toposentrik ini pada garis unting-unting, yaitu pada pengaruh gravimetrik, ya. Kemudian pada proyeksi peta. Nah, sekarang azimut dan sudut horizontal. Jadi pada contoh-contoh sebelumnya, bahwa contoh pada direct, indirect, bahwa di situ ketika kita akan mengukur arah atau sudut horizontal, ya, arah sudut horizontal, sumbu vertikal, teodolit, dan kedudukan berbit pada erekto gaya beratnya, arah dan sudut horizontal. Kemudian gaya berat tidak berimpitnya. Ini silakan baca, ya, beberapa konsep bahwa seperti itu. Tetapi kemudian nanti dari penjelasan berikutnya akan saya ulang kembali bahwa sebenarnya hal-hal ini yang di garis merah, ya, antara skew normal, normal geodesik. Nah, tentang skew normal, di sini delta H notasinya. Delta H dalam detik, ya, ini rho detik dikalikan persamaan ini, ya. Kita lihat persamaannya saja dulu, penjelasan berikutnya. H2 adalah tinggi geodetik titik 2, ada 2 titik, ya, titik 1, titik 2, alfa 1, 2, kemudian V2, ya, V lintang geodetik titik 2. Nah, sebenarnya skew normal ini terjadi ketika ini ketika titik 1 kita mengamati sini, dan ini adalah targetnya di sini titik 2, maka titik pengamat, ya, sebenarnya dia melihat P2 itu di sini, ya. P2 ini, atau melihat P itu pada garis normal yang ini, ya. Sedangkan kemudian di sini adalah titik pengamatnya, normalnya, ya, normal lengkung, ya. Nah, lengkung normal. Nah, ini kemudian yang kita amati sebenarnya dari P adalah ini, ya. Tapi sesungguhnya posisi P itu adalah yang diputus-putus ini di sini, P2 aksen, ya, yang sebenarnya mewakili atau merepresentasikan normal pada titik sesungguhnya P2 yang ini. Nah, yang akan kita tentukan adalah irisan normalnya adalah yang ini, P1, P2 aksen, ya. Di sini adalah N2, kembali ke sini, ya. Nah, kita gunakan misalkan M di sini karena di sini ada unsur M, ya, maka jari-jari meridiannya. Nah, M-nya yang ini adalah tentunya yang ini. M yang 2 adalah yang ini, ya. Yang ini, ya. Harusnya yang dari atau dari pengamatan yang ini harusnya yang ini. Tapi baiklah, bahwa M1 dan M2 masing-masing adalah lengkung meridian pada titik P1 dan P2, dan ini skew normalnya adalah koreksi di sini, ya, koreksi sudut di sini, ya, ya, karena koreksi di titik P1, ya, dari 2 garis ini.
Kemudian ada koreksi irisan normal geodesik ya. Garis geodesik adalah garis terpendek ya. Perhatikan ada dua titik P1 dan P2. Dari arah P1 normal sectionnya ini, dari P2 normal sectionnya ini, dan geodesik adalah yang terpendek dari kedua titik. Perhatikan di sini ada delta ya. Di sini pun ada delta. Deltanya yang delta mana? Garis singgung ini ya, geodesik dan garis di titik P2 ya, garis singgung geodesik dan garis singgung ke normal sectionnya, sehingga ada delta. Kemudian dari P1 garis singgung dari P1 di titik P1 terhadap normal pada geodesik, dan garis singgung kelengkungan normal sectionnya ya dari di titik P, sehingga ada sudutnya delta. Sebenarnya sudut ini adalah antara dua garis singgung ya. Nah, ini persamaannya delta G detik ya. Ini jarak P1 P2 ya. Jarak geodesiknya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya tentang irisan normal ya, mengapa ada yang P2, ada yang P1. Kemudian koreksi defleksi vertikal. Defleksi vertikal sendiri adalah perbedaan ya normal antara normal elipsoid dan normal geoid ya, sehingga ada defleksi vertikal, sehingga pengaruhnya ini delta theta ya dalam detik. Berarti ada komponen utara selatan dan barat timur dari defleksi vertikal ya. Z-nya adalah sudut zenit. Perhatian sini alfa 12 dikali komponen barat utara selatan, komponen barat timur ya, dikali kotangin Z. Di sini adalah beberapa contoh dari hal tersebut ya. Theta itu adalah yang ini ya. Ini plumb line ada yang geoid, ini yang normal elipsoid, berarti ada tetanya. Yang ini aja yang dilihat bahwa theta ini adalah defleksi koreksi efek defleksi vertikal pada ukuran. Nah, jadi sebenarnya penerapannya bagaimana? Pada azimut ya, ukuran azimut ya, pada direct kan, pada indirect menggunakan ukuran azimut. Nah, azimut itu sebenarnya ya, azimut yang diukur harus dikoreksi sku normal ya, kemudian irisan normalnya dan defleksi vertikal, sehingga ini dapat alfa 12, ini yang ukuran sebenarnya ya. Sehingga kalau ukurannya sudut B123, B1 beta 123 adalah azimut P1 P3 dikurangi P1 P2 ya, atau alfa 13 dikurangi alfa 12 ya kan, kanan kurang kiri, maka ini sudut ukurannya. Nah, sudut ukurannya harus dikoreksi ya, seperti ini. Ini sebenarnya komponen dari koreksi ukuran dari 13 dan koreksi ukuran dari 12. Ini koreksi ukuran 13, ini koreksi ukuran 12 ya, sehingga dapat beta 123 ukuran ya. Kemudian ini untuk sudut zenitnya. Sudut zenit itu adalah 90 derajat dikurangi sudut miring ya. Ini hubungannya dengan ukuran miring. Sudut miringnya zenit adalah 90 derajat dikurangi zenit adalah M ya, sudut miring. Ya, seperti ini. Jadi pengaruh defleksi vertikal juga sebenarnya ya. Jadi ukurannya yang ini sebenarnya dikoreksi dengan theta menjadi ini ya. Kemudian dengan jarak, kan tadi ada dalam direct ada pengukuran azimut, ada pengukuran sudut miring, ya, itu di situ yang dikoreksi ada zenitnya, dan ada ukuran jarak. Nah, jarak adalah jarak yang yang kita pakai sebenarnya harusnya jarak ukuran yang di elipsoid. Ya, ini S yang harusnya kita pakai dalam hitungan. Namun demikian hasil ukuran ini adalah langsung ya, jarak lurus miring ya, L. Nah, L adalah jarak lurus miring. Nah, jarak lurus miring ini kemudian dihitung dulu, direduksi ke tali busur ya, titik P1. Ini P1 di permukaan
permukaan ini, dan ini permukaan elipsoidnya. Ini permukaan terrain, ini permukaan elipsoid titik 1 dan titik 2-nya. Tali busur L0 ini ya kita tetapkan dulu, kita hitung, kita reduksi dari L ya. Hasil ukuran awalnya L direduksi dulu menjadi L0 ya, sehingga kita dapatkan nanti S-nya ya. 2 kali R arcus sinus dari ini ya. Perhatikan R-nya kita hitung seperti ini, R1 ya, ada R1 dan ada R2, tentunya R ke elipsoidnya, jari-jari lengkung ya. Radius uler titik P1 P2, uler adalah akar dari M ya, kali N, akar dari M kali N. Akar dari M kali N dikalikan kemudian diakarkan, M-nya adalah jari-jari lengkung meridian, N adalah jari-jari lengkung vertikal utama, dapatkan R itu ini R1, ini R2-nya, kemudian ini rata disubstitusi ke sini. Ya, jadi seperti contoh sebelumnya, di mana lihat yang contoh pertama atau kasus yang pertama, di mana seperti ini ada sudut ukuran ya di titik B. Ketika kita akan menghitung alfa BC, maka alfa BA ditambah sudut ini menjadi alfa BC. Tapi sudut ini masih ukuran ya yang harus direduksi. Maka sudut ukuran ini tadi yang harus direduksi dengan delta G, delta H, delta G, dan delta theta ya, sku normal, irisan normal, dan defleksi vertikal. Nah, baru dapat ukuran yang sebenarnya boleh ditambahkan ke alfa B atau azimut BA untuk mendapatkan azimut BC. Ya, demikian juga untuk jaraknya ya, jaraknya BC harus direduksi dulu menjadi pada elipsoid ya. Ini bukan jadi bukan D ketika pada toposentrik kita dapatkan D. Nah, itu harus direduksi dulu ya menjadi pada elipsoid ya, S. Kemudian yang sudut miring pun harus dikoreksi. Sudut miringnya adalah 90 derajat kurangi atau kita hitung dulu zenitnya, 90 derajat dikurangi sudut miring adalah zenit. Kita koreksi dulu dengan defleksi vertikal. Setelah dikoreksi dikembalikan 90 derajat kurang zenit yang baru atau yang sudah direduksi menjadi M yang sudah direduksi, sehingga M, S, dan sudut ini sudah bisa dipakai untuk hitungan direct, untuk hitung C. Jadi itu direduksi dulu, demikian. Nah, jadi jadi ada sudut dan jarak ya di geodetik ya, ini kita peta belakangan nanti ya diproyeksi. Di geodetik itu adalah pada elipsoid, berbeda dengan sudut jarak di permukaan bumi pada terrain ya, makanya harus direduksi. Kemudian ini pun perlu hitungan mereduksi, dan satuan tadi dia sku normal dan sebagainya memang detik, tapi bisa kita hitung, kemudian prosedur kita menggunakan inversi, jadi bisa sebaliknya ya, atau proses yang sebaliknya atau kebalikannya.